Ya, kembali lagi bersama saya Arya di episode kelas online Sinekrip. Kita bakal ngebahas sedikit soal sinematografi. Dan kalau kalian tadi lihat di awal video, udah ada satu teaser dari sebuah video klip dari band bernama The Panturas. Mungkin ada yang udah ngedengerin juga dan udah nonton juga video klipnya. Judulnya adalah Ratu Pantai Selatan tapi di bahasa Inggrisin ya. Sinematografernya ngapain sih? Ala-ala Wong Kar-wai atau gimana gitu ini? Dua warna gini. Nah, makanya sekarang kita ngobrol aja langsung ya ke sinematografer yang juga produser di video klip The Panturas Ratu Pantai Selatan, yaitu Gary. Halo Ger. Halo ya. Apa kabar Pak Gary? Ya, masih di rumah aja. Oh, masih di rumah aja. Soalnya bingung kan kalau DP udah pasti ngambil gambar di lapangan ini gimana ya? Benar-benar nggak boleh syuting. Berat ya ini pandemi ini ya. Ya sebelumnya juga Gary udah sering bikin banyak produk audiovisual dan mungkin Gary bisa ceritain dikit Gar, pertama kali bikin singkat aja dari pertama lu bikin sinematografi buat film sampai video klip lah. Dulu lebih sering mainnya film pendek gitu, terus kayak mungkin yang paling populer lumayan sering banyak ditonton itu ada Sandekala gitu. Pasti pernah nonton juga kan ya? Iya dong, itu film horor tercakep lah, asik. Coba kalian cari ya di Vidsi ada ya atau di YouTube Sandekala. Dulu zaman DSLR-nya masih baru populer gitu. Sekarang tuh lumayan pengen main di video klip sebenarnya karena video klip itu kan mediumnya tuh lebih bebas gue bilang sih dibanding film gitu. Di video klip ini kan rata-rata ngikutin beat gitu, kemudian dibatasi oleh durasi. Rata-rata kan video klip berapa menit sih lagu? 3 menit, 4, 5 gitu. Kalau di film kan ada genre-genrenya gitu. Genre dan type itu ada film dokumenter, film fiksi, genrenya horor dan lain-lain itu. Menurut pengamatan gua nih, pengamatan sotoy ini. Si video klip juga punya 4 tipe sih. Mungkin sekarang nambah jadi 5 tipe mungkin. Oh, apa itu? Tolong dijelasin. Gua baru denger nih. Itu ada video klip yang bentuknya tuh naratif. Kemudian ada video klip yang bentuknya tuh performance, ada video klip yang bentuknya tuh eksperimental, ada yang video klip bentuknya tuh dokumenter, dan yang mulai agak populer sekarang tuh mungkin bentuknya sosial eksperimen. Oh ya, benar. Kunto Aji. Berarti selama ini mana selalu mengerjakan video klip yang sifatnya masih naratif atau gimana? Sebenarnya dari 5 tipe itu tuh bisa di mix gitu. Ada yang naratif performance, ada yang naratif eksperimental gitu, ada yang performance dokumenter gitu. Banyak jenisnya gitu. Kebetulan yang lebih sering gua kerjain gitu video klipnya tuh so far masih naratif. Ada jagoan kita diperankan oleh Jeffrey Nicole ya, bener di situ. Jeffrey Nicole. Tapi orang-orang gua pas awal-awal di share ada thumbnailnya kan, thumbnailnya belum diganti sama posternya sekarang. Thumbnailnya kan mukanya Jeffrey Nicole, orang kira itu Ardhito Pramono gitu. Ya Allah, Ardhito. Tapi bisa jadi sih, agak-agak mirip soalnya pakai kacamata ya Jeffrey Nicole-nya di sini. Jadi kalau yang udah nonton video klipnya The Panturas bisa lihat di situ Jeffrey Nicole ceritanya harus melawan Ratu Pantai Selatan ya. Tapi Ratu Pantai Selatannya sangat edgy sekali ya di sini karena ngerokok plus pakai jaket jeans. Gimana? Ini tuh apa sih sebenarnya idenya? Kenapa lu ngambil pendekatannya begini dan lain-lain? FYI, Queen of the South itu nama hotel juga di Jogja, di Parangtritis lebih tepatnya. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah di sana. Oh ya? Iya. Ini ada beberapa video klip yang gua suka sih sebenarnya. Nanti bisa di search gitu. Konsep video klipnya sendiri adalah dari saudaranya kan pengen redefinisi cerita Ratu Pantai Selatan. Gitu. Rata-rata kan sebenarnya cerita Ratu Pantai Selatan mistis, kemudian horor banget ya. Gimana caranya si mitos itu tuh bukan jadi mitos yang tabu gitu atau yang di pelosok gitu, tapi lebih pengen dibikin jadi lebih populer aja gitu. Musik videonya sendiri adalah pendekatan video klip naratif dengan dengan pendekatan genre gitu. Tapi di pendekatan genre ini dipengaruhi juga oleh beberapa hal. Salah satunya exploitation cinema gitu. Lu tahu kan pasti zaman-zaman dulu gitu. Zaman siapa? Saya dulu? Enggak lah, enak aja. Tergantung umur itu. Zaman-zaman 95. Bapak lu atau bapak gua gitu nonton film itu zaman Misbar gitu. Iya. Jaka Sembung gitu. Yang pengen diambil tuh cuman vibe-nya aja, vibe exploitation cinema, kemudian ngambil pop culture, ambil B-movie, kemudian ambil
tokusatsu gitu. Konsep dari sinematografinya sendiri sebenarnya kan neo noir, kemudian surreal, artifisial, high contrast sama low key gitu. Lu tahu apa film neo noir paling lu suka apa? Indonesia luar, Kala. Oh iya, itu masuk juga sih sebenarnya. Kebetulan gue pakai kaosnya juga nih, apa? Old Boy. Anjay, ya boleh. Nah, pendekatannya kan kayak gitu kan. Neo noir itu kan low key, kemudian kontrasnya tuh tinggi gitu. Equipment-nya apa ya sih? Kebetulan pakai ini karena disponsorin. Jadi ini yang dipakai selama pembuatan depan turas. Berapa lensa yang dipakai ini semuanya? Lu pakai? Ya, jenisnya dua sih. Ada lightweight zoom sama yang prime lensa prime-nya tuh Arri Ultra Prime set gitu. Yang pertama yang Zeiss lightweight zoom itu kenapa pakai ini? Sebenarnya ini tuh dipakai cuman di set yang bukan kediaman markas apa sih? Basecamp bukan. Ya, kediaman, sarang. Ya ini aja, kediaman, bener. Istana. Ya istana, dunianya rock gitu. Nah si lensa yang zoom ini cuma dipakai di sana. Nah sisanya yang di kamar, kemudian yang di rusunnya pakai yang ultra prime. Ini gue bagi per set aja ya. Ini ruangan. Oke. Ini aslinya kayak gini, kurang lebih waktu reki ya. Nah ini referensinya. Pengen bikin mood kayak gini. Jadi emang kebiruan gitu ya moodnya? Kebiru-biruan ya. Nah hasil akhirnya kayak gini. Tapi ada sedikit unsur merah gitu ya di antara merah, biru, hijau. Itu paling dominan ya, merah, biru, hijau. Iya, betul sekali. Kayak lampu lalu lintas. Enggak deh. Gimana sih lampu lalu lintas nggak ada warna biru? Adanya kuning. Oh iya, kuning. Iya, tapi hijau ngerti lah ya. Mungkin karena Ratu Pantai Selatan ya, identik sama hijau. Bener nggak sih? Salah satu pertimbangannya. Oke. Ini rusun, sebenarnya tempat reki juga. Ini lokasi di mana nih semua? Di Bandung ada rusun Sarijadi. Oh iya. Dan emang kalau lu ke sana tempatnya udah apa ya? Kayak rusun-rusun Asia gitu, rusun-rusun. Bener sih. Kayak di film-film Wong Kar-wai gitu. Terus makanya kalau dilampuin ya asik kayaknya nih. Nah ini referensinya gitu. Oh anjay, ini nih. Mungkin lebih nitik beratin banyak siluet gitu ya kira. Kalau lihat siluet sebenarnya, nggak 3K lighting gitu. Banyaknya tuh justru ditembak dari belakang, dari punggung. Jadi referensinya jadinya kayak gini. Gitu. Ya. Ada tips sederhana sebenarnya. Kalau lu mau bikin mood neo noir gitu, pasangin lantai sebenarnya. Jadi kalau lu perhatiin kan si lighting ini cahayanya tuh kalau kena lantai basah masih refleksi kan sebenarnya. Mantul. Tapi kebetulan kalau yang ini emang lagi hujan itu, beres hujan. Oh, jadi kamu dibantu sama alam ya? Alam sebenarnya bisa diprediksi ya kata gua. Kan udah ada udah ada aplikasi Iya. Buat ngecek cuaca ya. Cuaca gitu. Jadi udah bisa ngeprediksi harusnya. Kalau nggak prediksi ya pakai plan B-nya kayak gimana nggak tahu. Nah, ini before after-nya nih. Oke. Lampunya cuma satu itu. Yes, di belakang doang kan? Ya, belakang punggung. Kalangin sama payungnya dia juga. Dan ini lu emang ngambilnya banyaknya wide ya rata-rata? Ya, wide. Ngambil wide kan kayaknya ribet banget gitu. Soalnya kan kita harus nge-cover banyak ground gitu deh, di belakang, di pinggir, kiri kanan gitu. Ya, kita pasti pengen eliminasi beberapa objek-objek yang nggak penting ya kan? Gitu. Nah, kebetulan kan kalau di sini kan, bukan kebetulan sih, emang karena tahu si konsep lightingnya ini low key, kemudian malam, jadi kan sebenarnya benda-benda yang tidak pengen lu ambil itu tuh tereliminasi oleh gelap gitu. Oh iya. Jadi si cahayanya tuh fokus sama subjek yang pengen lu terangin aja gitu. Ini ke komparasinya ya. Dari referensi, dari reki, dari gambar jadinya tuh ada 3. Oke, iya. Ini udah hampir menyamai referensinya ya. Lampunya sebenarnya itu dari di belakang pintunya. Cuman kenapa si cahayanya itu agak nyebar gitu. Kalau perhatiin sini itu ada hasil dari asap sebenarnya. Nah, ini nih. Ini trik baru lagi ya, yang mungkin bisa bikin kayak lebih ada kelihatan depth-nya nggak sih kalau pakai asap-asap gitu? Kalau cahaya itu jadi kepecah gitu loh si ininya, Iya. Jadi kemana-mana. Kalau lampu lu berwarna gitu,
terus kena asap, kan si cahayanya itu jadi pecah juga kan nih, ke pinggir-pinggir juga. Iya. Kemudian ngasih mood juga secara nggak langsung gitu. Kalau lo perhatiin nonton film horor ya, kayak ini aja. Perempuan Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam, Pengabdi Setan. Asap kan banyak banget tuh. Bikin asapnya pakai arang sama lilin gak Ger? Atau ada? Itu salah satu caranya juga gitu. Cara indie ya, cara indie itu. Cara indie. Lebih murah, tapi kalau lo punya mesin foggingnya ya pakai mesin fogging bisa juga. Ya kan kita harus mengcover semua budget ya. Ini biar mesinnya orang kayak gini. Yang gue ambil sama yang asal jadinya kayak gitu. Tapi mostly lu handheld atau steel? Handheld campur sih. Campur. Beberapa ada handheld, beberapa yang steel gitu. Kalau dilihat dari sini kan ada warna biru, kuning, hijau, merah kan. Sebenarnya lampu apa sih yang gue pakai gitu? Nggak mahal sih gue sebenarnya. Lampu yang nyewanya cuma satu sebenarnya. Pakai aputur aja gitu. Terus pakai filternya Moonlight Blue. Sisanya pakai lampu-lampu praktikal sebenarnya. Oh jadi maksudnya mana pakai filter di depannya si aputur ini ya? Ya pakai. Sebenarnya ada juga sih lighting yang sekarang tuh kan RGB light gitu. Jadi nggak perlu pakai filter gulungan gitu. Jadi langsung ya ganti warna. Langsung ganti warna pakai HP gitu, bisa diatur-atur gitu. Udah canggih banget sekarang itu. Nah sebenarnya ada yang lebih murah juga sebenarnya. Apa itu? Ini lebih murah nih 30.000. Oh iya benar. Lampu TL ya. Ya itu. Ya. Sering banget nih dipakai sekarang kalau video klip lumayan populer juga karena murah gitu. Tapi kan kalau lampu TL gini nggak akan nembak kayak aputur atau cuy? Iya beda jenisnya. Beda jenis. Soalnya kan keynya yang biru kayak gini kurang lebih. Iya. Birunya dari TL5, TL, gitu. Merahnya dari TL5. Birunya dari aputur, terus yang kuningnya dari bohlam gitu. Jadi di shot ini mana mengkombinasikan banyak jenis lampu ya? Iya. Lampu TL, aputur, lampu bohlam biasa juga ya, buat si warnanya biar ngeblend gitu ya? Iya. Nah yang paling kuat source-nya kan yang ini, yang aputur. Buat bikin langit jadi biru tuh. Nah yang ketiga yang ini set terakhir sih. Ini. Di gedung bekas itu, gedung belum jadi gitu. Ini yang jadi set kediaman Nyi Roro Kidul ya ceritanya. Kediaman lebih enak kali ya. Iya. Polisi. Masa ngomong istana anjir, istana. Sekarang nggak kayak istana juga. Iya, tapi kan kediaman aja udah. Ini dari art departemennya kayak gini konsepnya. Dia pengen bikin apa ya? Ada ubur-ubur tuh. Iya. Ada ubur-ubur. Ada televisi sama daun-daun dan kursinya. Tunggu. Berarti ini semua pengerjaannya sehari? 1 hari sebelumnya. Enggak, maksud gua syutingnya. Syutingnya sehari. Oke. Ini sudah jadinya kurang lebih kayak gitu. Ini setting yang tadi ini setelah udah dibikin ya kayak gini jadinya. Ini tuh sebenarnya yang garis laser ini. Ini tuh dari proyektor mapping gitu. Oh iya. Terus ini lampu sih. Aputur juga sama kayak tadi. Nembak ya dari atas langsung. Dari belakang juga backlight. Terus lampu TL-nya kayaknya disimpan juga ya di belakang-belakang. Di lantai justru. Lampunya tuh lampu panggung gitu. Washer gitu namanya. WASHR. Lampu panggung yang biasa ada di konser maksud mana? Iya. Cuman yang buat di lantainya gitu. Iya. Bisa berubah warna. Hijau dari bawah juga. Nah, yang merah sama hijau itu sebenarnya satu lampu, cuman gonta-ganti warna kan. Nah, ini ada salah satu referensi juga itu. Ini dari 803 ya, karena dibalik dari sananya. Iya. Itu kamarnya Nyi Roro Kidul di Hotel Samudra. Bener gak sih? Iya. Dan tadi sebenarnya ada salah satu teknik yang gua pakai cuman di kediaman Nyi Roro Kidul ini. Iya, tahu gua. Tekniknya itu zoom mendadak gitu ya. Zet. Ya. Dan sebenarnya kayak zoom mendadak tuh populer juga loh di film-film action zaman dulu gitu. Gitu. Kayak film Kill Bill juga pakai, terus Jaka Sembung gitu kalau nonton. Film-film Indonesian exploitation cinema. Kan? Ya. Quentin Tarantino Kill Bill banget. Nah itu pakai lensa zoom yang tadi yang 21-100 itu. Jadi benar-benar dari yang jauh banget
kedekat ya, Ger ya? Lebih dekat. Berarti mana itu dari vokalen yang minimal sampai maksimal dari 21 sampai 100? Sampai 100. Iya. Menarik sih. Teknik ini emang kayak teknik film-film kelas B ya, tapi entah kenapa karena Quentin Tarantino dulu sering bikin kayak gini jadi kayak keren weh. Dalam proses pembuatannya juga nggak langsung asal syuting sih ya sebenarnya. Gue tuh biasanya bareng director gue bikin yang namanya itu video board. Oke. Ini kayak storyboard gitu kali ya? Ya, kayak storyboard cuman video bentuknya. Nah, ini mungkin kalau bisa lu lihat, gue bikin kayak gini sama director gue. Oke. Dengan lagu aslinya gitu. Kasih teks. Iya, benar. Jadi ini ada yang ngambil dari yang mana, terus ada yang ngelusut sendiri dulu gitu ya? Ini bisa disebut kayak inilah, apa namanya, gladi resik, benar tuh? Oke, ini jadi ibaratnya bisa kayak latihan lah ya, Ger ya, sebelum syuting beneran ya. Bisa jadi guide si talentnya juga sebenarnya, ngapain aja. Oh iya benar. Ini juga teknik kayak gini dulu biasanya Joko Anwar sering nge-share juga, dia kan sering juga bikin kayak gini nih, kayak per adegan ada video boardnya gitu. Ya ini juga ampuh sih sebenarnya emang, daripada cuman sekedar storyboard ya, kalau pengen lebih detail kali ya Ger ya, kalau pakai video board. Gue sempat lihat sih yang di Instagramnya Joko Anwar tuh yang ini ya, apa, yang Perempuan Tanah Jahanam kalau dia. Yang Perempuan Tanah Jahanam. Ini yang jadi modelnya siapa nih selain Ius? Hah? Nah, apa? Anak PA-nya gitu. Oh, ya. Nah, jadi itu bukan Jeffrey Nicole ya? Iya. Jeffrey Nicole di video yang aslinya ya. Jadi nanti bisa kalian tonton yang ada Jeffrey Nicole-nya. Anjir, surreal. Jadi ini emang sebuah panduan buat kalian yang emang mau nyobain bikin project kecil-kecilan, bisa nyobain kayak gini ya sebelum kalian syuting beneran ya. Ya, sayang soalnya kalau gue bilang sih waktu gitu. Kadang kan kalau diskusi shortlist di lokasi gitu, takes time banget gitu. Bener banget. Dengan cara kayak gini juga kalian jadi pas syuting tuh udah nggak blah-bloh lah ya, ibaratnya mah. Aduh, ini gimana nih selanjutnya? Berarti setelah dari ini video board ini kan ibaratnya praproduksi ya, Ger? Berapa lama lu bikin praproduksi sama tim semua sebelum produksi? Dari akhirnya konsep approve cuman sebulan lah kurang lebih. Sebulan ya. Jadi dari konsep sudah disetujui, syutingnya tadi sehari ya? Syutingnya sehari. Pasca produksi berapa hari? Pasca editing dan lain-lain. Sebenarnya bisa sangat cepet sih, cuman kemarin tuh emang di bawah slow aja, cuman jadi nggak tiap hari ngurusin editing itu gitu. Sebulan sih. Sebulan ya. Sebulan, cuman nggak tiap hari. Sebulan itu ngerjain si ini gitu, karena kan yang dikerjain kan ini tuh project iseng-iseng gitu hitungannya. Selain editing ada color grading, kemudian ada visual effect-nya juga gitu. Nah, itu gue pengen nanyain, kan sebenarnya konsep sinematografinya udah lu konsepin gitu ya dari awal, cahayanya, lampunya kayak gimana gitu ya. Berarti secara nggak langsung itu tuh kayak udah jadi gitu. Nah, pas lu masuk tahap editing, apalagi yang harus di grading gitu? Emang ada lagi yang harus lu grading? Ada sih beberapa yang mungkin penekanan beberapa titik pengen lebih terangin gitu. Beberapa titik pengen ada yang diturunin gitu. Jadi lebih kayak saturasi aja gitu ya? Iya. Dan kan kalau di resolve itu kan kita bisa nentuin berapa titik mana yang emang perlu lebih gelap. Dalam satu frame itu tuh ada yang mana-mana yang mau digelapin banget, mana yang ada diterangin gitu.
Iya. Ada beberapa yang agak diubah warnanya. Ini ada satu video lagi gua share. Itu before afternya gitu ya. Oke. Bisa kelihatan di sini. Bagus nih. Hampir sama kayak aslinya. Kalau ngelihat dari BTS maksudnya nggak ada terlalu banyak ini ya kalau dari segi warna gitu. Iya, benar. Ada tips nggak, Ger, buat para sinematografer di luar sana, asik, yang ingin bermain dengan cahaya, anjay. Lalu gue ditanya gitu ya. Anjir. So iya lu. Malah gue anak masih belajar. Ya nggak apa-apa kan sama-sama. Yang lain juga mungkin keidean pengen bikin horor yang ada asap-asap kayak lu tadi bilang, anjir. Gitu. Apa ya tips buat bikin video klip? Sebenarnya kalau bikin video klip tuh salah satu apa ya yang gue nggak suka ya, gue bilang nggak suka dulu ya. Sering banget gue nonton video klip yang gue nggak suka tuh. Itu karena dia tuh pembuatan video klipnya tuh rata-rata mereka tuh mentranslate lirik demi lirik jadi sebuah visual gitu. Wah iya benar. Sama orang sering nonton yang kayak gitu. Padahal kan sebenarnya lebih enak tuh sebenarnya ketika bikin video klip tuh lu dengerin, kemudian bisa sambil merem bayangin. Ketika bayangin tuh apa sih inti dari lagunya itu gitu. Nah, lu bisa interpretasiin sendiri ke dalam bentuk visual yang memang menurut lu masuk di video klip ini gitu. Sambil tanyain juga ke si apa ya, ke si musisinya bagian dari riset si musiknya itu bercerita tentang apa sih gitu. Budget sih, ngikutin budget. Kalau gue bilang sebenarnya kalau budget tuh ya nggak akan ada habisnya, infinity gitu. Kalau makin hayal ya makin gak beres gitu. Lu mau bikin film atau video klip ber-MM-an juga bisa gitu kalau ada budgetnya. Tapi yang jadi challenging itu adalah, yang jadi tantangan adalah dengan keterbatasan lu bisa bikin konsep seliar apa sih gitu. Benar. Ketika kita berkarya, gue bilang sih jangan nggak ada budgetnya coy, nggak ada budgetnya coy, tapi dari keterbatasan itu gimana caranya bikin yang lebih baik atau lebih liar lagi aja gitu. Bener banget. Kayak tadi lah Gary pakai lampu aputur, kalau lu nggak ada budget aputur pakai lampu bohlam gitu ya, Philips gitu ya kan, bisa kayak gitu maksudnya banyak cara lah ya. Pertanyaan ultimate lah ya buat lu, Ger, lu lebih suka ngerjain apa sih sebenarnya gitu, video klip atau film gitu pengennya? Gue tahu jawabannya yang ada duitnya video klip ya. Balik, mau udah ada duitnya video klip, kira di luar anjir. Oh enggak. Film ya? Sebenarnya pengennya sih menuju ke sana, menuju film. Cuman kan film tuh lumayan susah juga gitu. Apalagi buat aplikasi feature film ya. Video klip ini medium latihan aja buat gue sebenarnya, medium latihan tapi nggak main-main gitu. Pengen bikin yang liar aja. Dan sebenarnya kalau video klip sebenarnya dengan keterbatasan sekarang gitu, kayak work from home atau lockdown gitu. Musisi itu mulai kreatif juga gitu, mulai banyak yang liar-liar juga gitu. Mereka bikin video klip pakai webcam, terus ada yang bentuknya tuh sosial eksperimen gitu. Kayak ini ya, video klipnya Hindia ya, asik. Semuanya dari webcam. Itu kan keras banget tuh lagunya, kayak metal. Tapi ya udah. Menarik nih ya ngomongin video klip dan membedah sinematografi di balik video depan turas tadi ya. Mungkin udah cukup memberikan gambaran kali ya. Ini mungkin nggak terlalu dalam juga, tapi setidaknya kalau kalian menyimak ya dapat gambarannya lah ya. Kalau pengen latihan atau nyobain gitu ya, ngikutin achieve gaya looks-nya yang dibikin Gary kayak tadi gitu. Next project apa, Ger? Ada nggak nih kalau misalkan udah lockdown? Gue pengen nyoba ngedirect sebenarnya. Karena kan gue belum pernah ngedirect musik video gitu. Jadi kalau misalkan ada musik yang gue suka, mungkin gue bakal DM musisinya gitu. Oh, anjay. Menarik loh. Ini secara nggak langsung membuka lowongan ya buat siapa tahu ada band yang pengen dibikinin video klip nih, calling Gary. Thank you pisan, Ger. Thank you pisan untuk mengisi sesi kelas online episode ini. Makasih ya. Maafkan kesotoyan gue. Anjay. Ya. Santai lah. Nanti abis lockdown semoga kita bisa ketemu dan syuting-syutingan lagi lah ya. Siap. Biar cepat selesai semua ini.
Dan buat kalian semua yang udah nonton, silakan komen juga mau nanya-nanya sinematografi, bisa di kolom komen, siapa tahu nanti bakal dibalas sama Gary, atau bisa nanya langsung ke Gary di IG-nya, silakan juga langsung datengin. Kelas online hari ini udah dulu, dan seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau mau ada ide mau ngomongin apa lagi soal film dan karya audiovisual lainnya, kita mau ngebedah dari segi mana lagi, kan kemarin udah desain produksi, terus tadi sama Gary sinematografi, tulis juga di komen ya. Siapa tahu bisa direalisasikan lah. Hitung-hitung belajar lah ya pas lockdown. Bikin video klip ini apa? WFH. Anjay, video klip WFH ya. Bisa. Oke lah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di minggu depan. Thank you Gary. Yo. Yo, bye-bye.